Halo The Kepos, apa kabar? Kita ketemu lagi nih di channel The Kepos Diary. Kali ini di episode sekarang ini kita mau jalan-jalan ke Palu. Perjalanan ke Palu itu kita harus transit dulu di Makassar, The Kepos. Ya, transit di Makassar kira-kira kurang lebih 1-2 jam dari bisa dari Jakarta, bisa dari mana-mana. Nah, kemudian setelah itu perjalanan dari Makassar ke Palu itu memakan waktu 1 jam 20 menit. Nah, setelah kita sampai di Palu, kita landing di Bandara Palu yang dimana dalam kondisi sedang direnovasi, The Kepos. Jadi di seputaran, kalau kita lihat di atas langit tuh, di atas pesawat itu seputaran Palu itu dikelilingi oleh bukit-bukit yang konon ceritanya banyak batunya di sana, seperti itu. Nah, kemudian dari sini The Kepos kita bisa lihat, nah ini adalah tempat tempat pengambilan bagasinya. Ya, sudah penuh, sudah banyak orang, banyak yang pada datang ke sini, dan kita juga ketemu 1, 2, 5 orang lah turis bule yang mau datang ke Palu. Nah, perjalanan dari bandara ke hotel kita, yaitu Hotel Swiss Bell Silai Palu, itu kurang lebih sekitar 30 menit The Kepos. Nah, bisa dilihat di sini di jalan menuju ke sana itu nggak macet, lancar. Nah, terus kemudian kita juga ada pemandangan aerial, kita bisa ngelihat. Kalau The Kepos bisa lihat itu, kebetulan hotel kita kalau di peta itu ada di pinggiran Teluk Palu, The Kepos. Jadi benar-benar di pinggir teluk gitu hotel kita. Nah, sepanjang perjalanan kita ngelewatin beberapa reruntuhan atau beberapa bangunan yang ditinggal, ya, dimana bangunan tersebut merupakan tanda dari kejadian gempa dan tsunami yang dialami oleh kota Palu, seperti itu The Kepos. Nah, oke, kita udah mulai masuk nih The Kepos. Oh, by the way, Swiss Bell Hotel Silai Palu itu ada hotel dan villanya. Nah, kebetulan kita nginep di hotelnya. Villanya itu ada di depan hotel tersebut, dipisahkan oleh jalan utamanya. Jadi kalau kita mau ke villanya ya memakan waktu kurang lebih 10-15 menit The Kepos. Nah, ya inilah sedikit ada kemacetan. Sebenarnya bukan kemacetan, cuman di mobil berhenti di tengah jalan, jadi kita susah lewat nih The Kepos. Oke. Nah, kita lewatin di sini. Nah, kita bisa lihat di depan kita itu adalah lobi dari Hotel Swiss Bell Silai Palu, The Kepos. Nah, kemudian bisa juga kita lihat di sini fasilitas yang dimiliki oleh Swiss Bell Hotel itu cukup lengkap loh The Kepos. Jadi ada spa-nya. Nah, mungkin kalau yang pada capek-capek sore-sore atau malamnya, tepat di depan hotel Swiss Bell Silai Palu ini, di gedung seberangnya itu ada night club di situ yang konon ceritanya ya cukup happening untuk anak-anak muda di Palu. Nah, kita bisa lihat nih di Kepos nih, ini Hotel Swiss Bell Silai Palu dari atas, dan bisa dilihat kan bahwa itu posisinya benar-benar ada di pinggiran teluk, dan di belakangnya ada Kepos. Itu ada pemandangan yang indah sekali itu. Bisa dibilang itu bukit atau gunung di sana yang paling tinggi di sana di Kepos. Dan
Di sini kita lihat juga teluk ini, lautnya juga airnya cukup tenang dan biru kehijau-hijauan, dan bisa dilihat fasilitas juga di belakangnya dari Hotel Swiss Bell Silai Palu ini. Ada coffee shopnya dengan nama Patio Cafe di situ. Kemudian ada, bisa dibilang ada chapel, tapi bisa bilang multifunction building, bisa dibuat jadi chapel, bisa dibuat untuk meeting, bisa juga dibuat untuk pernikahan di situ. Nah, untuk kafenya juga ada di pinggiran teluknya, jadi ya view-nya oke lah gitu di sana, dan kita bisa melihat teluknya di pinggiran dari kafe tersebut. Seperti teman-teman lihat di situ ada kita bisa lihat ada swimming poolnya juga di Swiss Bell Hotel Silai Palu ini gitu. Nah, bisa dilihat tuh di kejauhan sana, itu adalah teluknya The Quepos. Bagus banget, bagus, indah pemandangannya. Nah, nanti sebentar kita akan shoot juga dari arah depan ya The Quepos, cuma kita harus agak sedikit tinggi karena di belakangnya itu ada pohon-pohon, jadi jangan sampai nanti lagi ngambil gambar taunya drone-nya malah nyangkut lagi di situ ya kan. Nah, indah kan, bagus kan The Quepos Swiss Bell Hotel Silai Palu. Ini pokoknya recommended banget deh kalau untuk misalkan mau ke sini, tinggal di Swiss Bell Hotel Palu, bisa melihat view kayak begini, nggak akan rugi The Quepos. Pemandangannya bagus, mataharinya bagus di sana. Kita bisa lihat sunrise juga di sana. Jadi oke lah tempatnya. Nah, ini kebetulan kita ada di lounge belakangnya yang nggak jauh dari reception. Jadi kita ke belakang, kita juga ada indoor outdoor untuk lounge-nya. Nah, kita sekarang lagi ada di outdoor. Kita lihat, nah kebetulan nih, ini anginnya lagi kenceng nih di sini. Lagi ya lumayan lah, kalau kata orang Sunda mah ngegelebuk AC anginnya gitu. Nah, itu fasilitas yang tadi kita lihat di atas, kita bisa lihat sekarang itu ada chapelnya lagi, ada swimming pool. Kemudian di situ juga mungkin ada tempat hangout juga. Dan di sini makanan cukup oke loh. Kemarin kita nyobain pizza, kita nyobain pisang gorengnya, lumayan oke, recommended lah, no complaints at all. Nah, ini kita lihat ya swimming poolnya lumayan, nggak perlu harus gede-gede, palingan kan cuma buat basah-basahan aja gitu kan. Nah, ini yang bisa dibilang multifunction building, tapi orang bilang itu chapel, tapi ya bisa jadi chapel, bisa jadi tempat meeting, bisa jadi tempat buat nikahan, akad nikah di tempat tersebut gitu. Nah, di sini lucu loh. Jadi kamar mereka itu totalnya ada lantainya ada 5, tetapi lantai di bawah itu lantai 1 itu room, lantai kedua itu adalah lobby, kemudian ke atasnya itu langsung lantai 4 dan 5. Dan view-nya juga ada view untuk melihat teluk, dan ada view yang melihat parkiran ya, saudara-saudara. Nah, ini kita lihat, inilah garis teluk yang dimana tadi udah dibilang bahwa ini di sini ada bekas-bekas peninggalan dari gempa dan tsunami yang sudah tidak ditinggali lagi. Dan bangunan-bangunan memang masih ada berdiri kokoh, tetapi secara sipil atau secara construction wise itu sudah tidak bisa digunakan lagi dan harus dirobohkan. Cuman ya mungkin ya The Quepos ini bisa buat bisnis gitu kan, teman-teman masuk. Nah, ini kita masuk ke bagian room, kita nginep itu di roomnya Lux Double Room The Quepos. Cukup besar, luas, dan yang paling saya suka di sini The Quepos yang biasa saya bilang hotel itu kalau ada kamarnya itu parkit gitu. Tuh lihat The Quepos tuh ada parkitnya di situ. Ini baru hotel, AC-nya AC sentral,
kemudian ada wifi-nya juga oke, nggak putus-putus. Kemudian TV kurang lebih kalau nggak salah 32 inch oke lah gitu kan. Kemudian bisa ada minuman standar lengkap yang disediakan oleh mereka. Nah ya ini habis itu ini kita jalan kita mau menuju ke restorannya yang ada di bawah, itu yang tadi saya sebutkan di lantai 1 Kepos. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini namanya Swiss Cafe. Kemudian untuk kafe di sebelah, kalau nggak salah ada kafe sebelah kirinya itu ada barnya, ada minuman itu yang dinamakan Patio Cafe. Nah, Kepos bisa lihat di sini ada tempat buat live musiknya. Nah, kemudian ya mohon maaf nih ada gangguan, ada yang ketawa-ketawa di situ. Nah, ini tempat breakfast, lunch, dinner di sini mereka bisa mencoba atau mengikuti undangan dari siswa, dan bisa dilihat ini cukup panjang sampai mentok di pagar sana ada Depok. Nah, bisa lihat tuh pemandangannya kan, mataharinya ini lagi pagi-pagi nih kita nih, itu lagi mau sunrise dia, hebat kan? Depok juga cakep banget, pokoknya mantep deh, nggak akan nyesel deh begitu kalau menggunakan sebelah selain Palu ini. Ya pokoknya bisa direkomendasikan lah gitu. Yang penting ya nggak takut aja buat air gitu kan, deg-degan aja gitu kan. Ya kemudian nah ini dari tampak depannya kan ya, bisa dilihat seperti itu. Jadi di sini menyajikan menu-menu Asian sama menu-menu Western The Kepos untuk di restoran Swiss Cafe ini gitu. Dan ya cukup terasa rasanya oke lah gitu untuk makanan-makanannya. Nah, kemudian untuk breakfastnya pun di sini cukup lengkap, dan The Kepos bisa lihat dari pastriesnya, kemudian dari jusesnya, kemudian dari saladnya, dan untuk makanannya sendiri mix Asia dan Western. Nah, kita pasti akan jalan-jalan dong. Nah, kita nih sekarang jalan-jalan ke yang namanya Gong Perdamaian Nusantara Palu. Nah, gong ini atau monumen ini mempunyai arti bersaudara dan bersatu. Pembangunan Gong Perdamaian Nusantara ini dilatar belakangi oleh keprihatinan atas terjadinya kekerasan sosial dan konflik di wilayah Sulawesi Tengah seperti Poso, Sigi, dan wilayah lainnya, dan menimbulkan duka mendalam bagi masyarakat korban kekerasan sosial dan konflik wilayah tersebut, sehingga dirasa perlu untuk membangun simbol perdamaian di Kota Palu dengan tujuan untuk mengingatkan kembali masyarakat dan generasi berikut agar tidak terulang lagi kekerasan sosial dan politik di Sulawesi Tengah ini. Nah, The Kepos untuk monumen Gong Perdamaian ini diresmikan pada tanggal 11 Maret 2014 oleh Brigade Dewa Parsana yang pada saat itu menjabat Kapolda Sulawesi Tengah dan sekaligus pencetus ide pembuatan monumen sebagai simbol perdamaian yang bertujuan sebagai dasar dalam membangun kebersamaan, kerukunan, dan mengajak seluruh komponen bangsa untuk ikut berperan aktif dalam mewujudkan keamanan, kedamaian, kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah. Untuk posisinya, monumen ini terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dan berdiri di atas bukit berjarak 2 km di belakang markas Komando Polda Sulawesi Tengah.
dan bisa dicapai melalui Jalan Soekarno-Hatta dengan mendaki, ya tentunya mendaki menggunakan kendaraan ya The Kepos ya, kurang lebih 10 menit. Dan jalanannya untuk menuju ke sana memang belum terlalu bagus ya The Kepos, dan agak sempit dan cenderung naik dengan belokan yang sangat tajam. Waktu kita ke sana The Kepos, driver kita harus klakson beberapa kali di setiap belokan karena memang ini sangat patah untuk belokannya di sana. Dan rekomendasi untuk The Kepos yang pengen main drone di sini, kurang lebih hampir mepet-mepet nggak bisa terbang karena ini mendekati radius dari tidak boleh no flight zone dari bandara Palu ini. Tapi untungnya monumen ini hampir mepet dan masih bisa kita terbang di ini. Nah, gak lupa setelah dari Gong Perdamaian ini tentunya kita akan mencoba duren The Kepos. Duren Palu. Jadi kita mencoba duren Palu, di mana duren Palu ini satu jalan menuju ke Gong Perdamaian. Pasti akan dilewatin. Dan kalau The Kepos mau ke Gong Perdamaian atau misalkan The Kepos mau sengaja untuk datang ke tempat ini, tinggal bilang sama drivernya ke tempat duren, Bang. Nah, pasti akan diantarkan ke tempat duren ini. Dan lihat sendiri The Kepos, durennya kiri kanan semua warung duren. Ada duren montong, ada duren lokal. Range price-nya dari mulai 25.000 sampai 50.000, dan ada juga yang hitungannya per buah dan ada hitungannya per kilo. Karena kita ada di Palu, tentunya yang kita makannya bukan makan duren montong dong. Kita coba duren Palu. Dan The Kepos yang pada suka duren, mantep duren Palunya. Harganya 25.000, tapi rasanya yahut. The Kepos harus coba itu. Kalau jalan-jalan ke Palu, makan duren lokal Palu The Kepos ya. Dan bisa datang ke tempat yang kita datangin ini. Nah, sekarang The Kepos kita menuju ke satu objek wisata yang dinamakan Pantai Tanjung Karang. Ya, ini merupakan rekomendasi dari driver kita ngantar The Kepos. Jadi untuk menuju Pantai Tanjung Karang itu kita harus melewati Kabupaten Donggala. Yang kebetulan dari hotel kita ke Kabupaten Donggala itu ya kurang lebih berjarak 1,5 jam lah. Untuk mencapai Pantai Tanjung Karang ya kurang lebih kalau di ini bisa jadi 2 jaman. Dan jalanannya cukup oke. Dan selama di perjalanan tersebut di kiri kanan kita bisa melihat ada Gunung Batu, karena memang terkenal Palu itu adalah batu palunya atau crush rocknya yang banyak dipakai untuk konstruksi. Nah, kita udah masuk ke jalan Pantai Tanjung Karang. Nah, kita bisa lihat di sini The Kepos, Pantai Tanjung Karang keren banget loh. Lihat itu pantainya, warnanya dari hijau muda, hijau tua, dan sampai ke warna biru. Dan di sini memang katanya dulu banyak sekali turis-turis yang pada datang ke sini ataupun wisatawan lokal yang pada datang ke sini. Kalau The Kepos bisa lihat tadi ada kapal-kapal. Nah, kapal-kapal itu bisa dipakai atau disewa untuk kita bisa diving ataupun ya mungkin sekedar mancing juga bisa di sana. Tapi kemarin pas kita ke sana, kita mau tanya berapa sih harga rate-nya untuk sewa kapal. Nah, kebetulan orangnya nggak ada, jadi cuma kapalnya aja yang pada parkir semua The Kepos di situ. Tapi kalau mau tanya harga kelapa mudanya ya lumayan murah lah The Kepos, sekitar 30-40 ribuan lah. Jadi bisa dilihat, bisa berenang juga di situ. Bisa berenang, cuman hati-hati mungkin karena banyak karang-karangnya juga kalau kita lihat di sini ada The Kepos. Nah, jadi ini merupakan salah satu pantai yang menjadi objek wisata dan direkomendasikan
untuk datang ke sini. Dan tempatnya bagus kok, menurut saya tempatnya bagus ya, dan airnya juga cukup tenang, cuman panasnya nggak ketahanan. Pas kita lagi datang pas lagi panas-panasnya, saya aja sampai ngumpet di balik pohon gitu kan. Ya, cuman ininya aja, drone-nya aja terbang ke sana kemari The Kepos. Jadi bisa dilihat keindahannya aja dan kalau misalkan The Kepos lihat nanti di petanya itu pas ada di ujungnya lagi. Jadi dari Swiss Bell, Silai Palu itu naik lagi ke atas The Kepos tempatnya Pantai Tanjung Karang, dan kita bisa lihat keindahannya. Kemudian ada informasi dari orang-orang di situ. Kalau misalkan kita mau diving, kita bisa berangkat dengan kapal agak jauh ke tengah ke sana. Itu mungkin dari tempat kita sekarang ini di Pantai Tanjung Karang ini, untuk ke tempat diving tersebut kurang lebih sekitar 45 sampai 1 jam. Nah, tapi banyak bule-bule juga yang pada diving di sana. Cuman akhir-akhir ini bule-bule itu pada jarang ada yang datang. Nggak tahu kenapa, walaupun restriction untuk pergi traveling pun sudah nggak ada, tapi mungkin ya harus lebih mungkin harus lebih di endorse lagi, atau mungkin lebih didorong lagi untuk para wisata yang ada di Palu ini. Kemudian dan kapal-kapal ini ya yang ada kita lihat juga itu lantainya bolong loh The Kepos. Dia taruh kaca di situ, jadi kita bisa lihat see-through ke bawah air untuk lihat ikan-ikan dan keindahan karang-karang yang di bawah tersebut gitu. Yang dimana banyak rekomendasi dari teman-teman untuk bisa berenang ke situ, tapi karena waktunya yang tidak mencukupi, akhirnya kita cuma menikmati di pinggir saja gitu loh. Nah, jadi nggak akan menyesal lah The Kepos kalau untuk datang ke Palu. Bisa makan duriannya, bisa lihat pantainya, kemudian ke monumen Gong Perdamaian di situ gitu kan, dan satu lagi The Kepos makan kaledo, sumsum tulang sapi. Itu enak banget The Kepos, tapi hati-hati yang pada punya kolesterol sama asam urat, jangan banyak-banyak makan kaledo di situ. Bisa-bisa nggak bisa pulang nanti karena sakit itu pundak sama kakinya kan. Nah, jadi kita udah coba kaledo, kita coba ikan bakarnya di situ, oke lah, enak lah semuanya. Cuman memang yang paling top di sana adalah kaledo. Ada satu restoran di sana namanya Kaledo Stereo. Nah, di situ kita makan Kaledo Stereo itu, dan memang benar kata teman-teman dan rekomendasi driver kita, ya itulah gitu yang paling enak di situ. Makan kaledo, sumsum tulang sapi. Nah, jadi ya nggak menyesal lah kita datang ke sini, kita ngeliat dan kita bisa tahu Palu seperti apa. Cuman ya memang pas di atas dari Makassar ke Palu, perjalanan memang agak sedikit bumpy karena mungkin agak cuaca buruk. Tapi pada saat kita landing di Palu, ya terbayarkan lah semuanya. Kita bisa melihat keindahan kota Palu seperti apa gitu, dan melihat bekas-bekas terjadinya gempa dan tsunami. Oke, The Kepos, waktunya kita pulang. Jadi sudah beberapa hari ini kita udah muter-muter, dan ternyata memang kita sudah diharuskan untuk kembali lagi.
Jadi sekarang kita menuju ke bandara Palu The Kepos. Dan seperti yang sudah disampaikan, Bandara Palu sedang mengalami renovasi, sehingga banyak debu dan terlihat ada penutupan. Dan di Bandara Udara Mutiara Sis Al Jufri ini cukup besar ya. Saya baru lihat juga nih, cukup besar di sana, dan fasilitasnya juga cukup lengkap. Teman-teman bisa makan dulu sebelum masuk ke security check-in, dan teman-teman setelah security check-in untuk masuk ke boarding room pun bisa datang juga ke coffee shop yang sudah ada di dalamnya. Dan tenang aja teman-teman, nggak usah, kalau buat teman-teman The Kepos yang rokok atau vape atau nge-IQOS atau nge-Relix lah, semua tempat-tempat yang ada di situ mereka menyediakan tempat. Dan jangan kaget, tidak ada spesial smoking roomnya, karena masuk ke ruangan itu sudah smoking room di situ teman-teman. Saya juga kaget pas saya masuk ke situ mau ngopi, saya tanya di mana smoking roomnya. Di sini bisa. Oh, jadi ternyata satu ruangan dengan tempat restorannya gitu, dan kecil-kecil, jadi bisa dilihat ya, banyak kafe dan juga ini bandaranya, dan bisa dilihat di atas itu sangat kotor, tetapi mereka memakai jaring untuk menutupi kotoran tersebut. Dan sampai berjumpa lagi The Kepos di episode berikutnya di jalan-jalan The Kepos Diary. Oke, bye-bye.